Oke, untuk jerawannya sendiri dia pakai Snapdragon 888 yang emang udah terkenal banget dia itu panasnya nggak ketolongan. Ya biar bisa laku sih dongkrak harga sih harusnya ya. Bisa lebih kurangin harganya dari Mi 10T series sih akan lebih baik lagi sih. Ya nggak usah gimmick-gimmick dapat hadiah apa-apa aja lah kayak waktu kemarin Poco X3 GT diiming-imingi dapat hadiah ternyata banyak yang nggak dapat kan ya. Ini nggak usah lah pakai diiming-imingi hadiah apa-apa, yang penting harganya udah stabil dan sesuai aja itu udah menarik kok. Konsumen Indonesia juga udah menarik kok, harganya syukur-syukur bisa di bawah 7 juta itu udah menarik banget. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini gue mau bahas yang anget-anget nih. Anget-anget. Jadi gue di sini mau ngebahas soal Xiaomi lagi. Xiaomi nih kayak bajunya nih. Apa Xiaomi ya kan? Apa ini tuh Mi. Kayak baju gue Xiaomi, jadi gue ngebahas Xiaomi lagi nih. Jadi udah beredar di Instagramnya Xiaomi Indonesia itu ada gaya kayak gambar-gambar kamera gitu kan, kayak kamera ponsel gitu. Nah itu udah saatnya Mi 11T series itu diluncurkan di Indonesia. Nah ini menarik nih, pantengin ya tanggal 4 November 2021 jam 7 malam atau jam 19 jam 7 malam ya, kalian pantengin aja, ntar kita nonton bareng-bareng. Biasanya kalau setiap peluncuran produk-produk dari Xiaomi atau Poco tuh menarik gitu, ada jalan cerita, ada ya menarik lah pokoknya. Ditontonnya tuh enak pokoknya, apalagi kalau yang presentasi ini tuh si Abang Alvin itu tuh, dia presentasinya tuh enak, mimik mukanya tuh ditonton tuh enak. Ya kan? Jadi gue mau ngebahas si Mi 11T Mi 11T series. Nah, biasanya Mi 11T sama Mi 11T Pro ya, yang dimana di Instagram itu udah di launching, dirilis gambar kamera itu hampir udah pasti 90% itu Mi 11T series. Nah, oke, untuk jerawannya sendiri dia pakai Snapdragon 888 yang emang udah terkenal banget dia itu panasnya nggak ketolongan. Kebetulan gue pernah coba juga handphone seri Snapdragon 888 ini. Gue pernah dipinjemin sama Asus Indonesia untuk nge-review produk dari Asus ROG Phone 5. Nah, Asus ROG Phone 5 ada di tangan gue coba nih Snapdragon 888 juga kan, itu 888 itu. Wah gila, main game sih nyaman, ngebut kenceng. Nah, tapi panasnya tuh nggak ketolongan asli. Beda ya kalau kayak Poco F3 nih contohnya. Poco F3 gue main game gitu, ya masih nyaman gitu di tangan, masih nggak bikin tangan sakit kepanasan gitu, masih anget-anget gimana gitu. Tapi kalau udah si Snapdragon 88 waktu gue punya Asus ROG Phone 5 itu udah nggak bikin enak tangan, udah nggak nyaman dimaininnya, panas pokoknya nggak enak banget lah. Tapi ya kecepatannya itu super ngebut banget sih, 888 emang udah terbukti ngebut banget. Tapi gue baca-baca di forum-forum luar ya, luar kan udah diluncurin duluan tuh Mi 11T series tuh. Nah di situ dia pada komentar-komentar itu banyak yang komentar setelah dipakai lama dia frame dropnya parah banget. Nah gue baca dari sumbernya ini, biasanya XDA kalian cek aja, ketik aja di Google XDA Xiaomi Mi 11T gitu aja, itu muncul tuh kan banyak diskusi tuh. Itu kayak semacam kalau di Indonesia itu kayak Kaskus, tapi kan Kaskus udah nggak sebeken yang dulu ya. Itu ya contohnya seperti kayak Kaskus gitulah. Jadi forum-forum untuk saling diskusi aja sih. Jadi di situ banyak yang mengeluhkan si Mi 11T itu kayak udah dipakai lama tuh nge-frame dropnya parah gitu sih, yang gue baca-baca dari sumber forum XDA di Google itu lah, kalian cari aja di sana. Jadi untuk Snapdragon 88 itu memang udah terkenal panas banget, panas banget. Itu udah hampir semua reviewer mengatakan hal seperti itu. Kayak gue bukan punya sih, dipinjemin Asus ROG Phone 5 itu gue ngerasain sendiri Snapdragon 888 itu emang panasnya nggak ketolongan. Nah gitu, jadi untuk SoC-nya itu ya gimana ya, 888 ya mendingan 870 lah, main aman aja ya kan, sama-sama bisa di setting rata kanan kok. Kalau 870 kan udah aman lah, intinya ya nggak panas-panas banget tapi aman gitu ya, mendingan ini dong.
Sama baterainya dia udah pakai 5000 mAh. Sebenarnya bukan 5000 mAh sih yang menarik. Jadi yang lebih menarik itu dia pengecasannya sampai 120 watt hypercharge. Wedew. Jadi teknologi gadget makin lama makin kesini tuh makin lebih canggih dan canggih lagi ya, gila. 120 watt. Wah, gila, gua nggak kebayang itu klaimnya itu hanya butuh waktu 17 menit sampai 20 menitan itu udah bisa ngisi charge sampai 100% loh. Gila. Kayak misalkan baterai gua habis, gua cas dulu nih. Nah, gua tinggal ngerokok sebentar, ngopi. Ya udah, gua balik lagi ke tempat casannya. Wah, udah main game lagi. Gila. Istirahat push rank cuman buat ngopi rokok aja ya enggak. Tambah kameranya itu 108 megapiksel untuk lensa utamanya. Sama sih kayak waktu kemarin peluncuran Mi 10T Pro juga sama 108 megapiksel. Dan yang di Mi 11T series ini juga sama 108 megapiksel. Mungkin untuk lensanya aja yang berubah. Mungkin ya, karena gue belum tahu banget untuk lensa yang dipakai tuh lensanya siapa, Sony ataukah lensa dari yang si Samsung atau lensa apa yang dipakai itu belum tahu. Yang jelas pasti ada improvement dari seri si Mi 10T series yang kemarin udah dirilis duluan tahun lalu. Oke, sama ini yang menarik, dia udah mendukung dual speaker Harman Kardon. Cakep ya ini aja. Sebenarnya Poco F3 juga udah dual speaker. Tapi Harman Kardon kayaknya kelihatan lebih menjanjikan deh untuk hal suaranya. Ya sebenarnya Poco F3 juga udah cakep sih, suaranya udah enak gitu, udah ngebus gitu. Beda sama handphone-handphone 5 jutaan yang lainnya, tapi Poco F3 itu udah cakep, apalagi ditambah Harman Kardonnya ini. Wah, gila. Makin menggelegar dah tuh handphone, bisa-bisa getar-getar sendiri dia. Sama layarnya itu udah didukung bentang layarnya tuh 6,67 inch, hampir sama kayak si Poco F3 ini. Dia udah AMOLED ya, 120 Hz dan touch samplingnya 480 Hz. Nah, kita tahu Mi 10T series waktu kemarin itu yang diluncurin tahun lalu itu masih pakai layar IPS ya, masih pakai layar IPS. Sedangkan di Mi 11T series nanti dia udah mendukung layar AMOLED. Nah, ini udah cakep nih. Tebak harga dah. Ntar di akhir video ya. Sekali lagi gue mau ngejelasin dia udah Snapdragon-nya 888 yang itu dimana itu SoC panas ya, lebih panas banget. Dan gue cek di forum-forum di luar negeri yang udah peluncurannya duluan itu banyak yang mengeluhkan hal itu, udah panas, frame drop-nya parah. Nah, sama terakhir itu pelindungan dari kacanya itu, layarnya itu dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus sama kayak yang dimiliki si Poco X3 GT. Jadi lebih kuat, klaimnya lebih kuat, lebih tahan lama. Ya pokoknya lebih kuat lah intinya dari Corning Gorilla Glass yang biasa. Nah, jadi tebak-tebakan harga sih. Kalau gua tebak kan ada juga tuh Xiaomi ngeluarin Mi 11. Dia pakai Snapdragon 888 juga. Dia harga waktu peluncuran awal tuh 10 juta ya. Itu Mi 11 ya. Layar cakep, dia melengkung. Edge ya, gitulah pokoknya. Dia layarnya melengkung, itu udah cakep. Tapi Mi 11T series susah juga nyebutinnya ya. Mi 11T nanti gue ngecek di salah satu YouTuber itu udah ngeluarin, dia udah dirilis di Singapura, harganya dirupiahin itu 8 jutaan. Nah, gue nggak tahu masuk di Indonesia itu bisa sampai berapa. Harus saya kalau Xiaomi mau nyari aman ya paling nggak ya disamain aja kayak Mi 10T waktu keluar tahun lalu itu 7, berapa gitu, 7, berapa juta waktu peluncuran awalnya itu ya. Semoga aja harganya disamakan waktu sama kayak peluncuran yang tahun lalu Mi 10T series. Nah, semoga aja ya biar bisa laku sih, dongkrak harga sih harusnya ya. Bisa lebih kurangin harganya dari Mi 10T series sih, lakukan lebih baik lagi. Yang gak usah gimmick-gimmick dapat hadiah apa-apa aja lah kayak waktu kemarin Poco X3 GT diiming-iming dapat hadiah, ternyata banyak yang nggak dapat kan ya. Ini gak usah lah pakai diiming-iming hadiah apa-apa, yang penting harganya udah stabil dan sesuai aja, itu udah menarik kok. Konsumen Indonesia juga udah menarik kok. Harganya syukur-syukur bisa di bawah 7 juta, itu udah menarik banget. Ya udah, segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian peluncuran dari si Mi 11T series. Nah, jangan lupa tanggal 4 November 2021 jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye.